Faslun utawi iki fasal wa kullu ma'iin utawi setiap perkara yang cair kharaja kang metu apa ma'i metu minas sabilaini saking dua jalan jalur belakang, jalan jalur depan, itu najisun, itu najis. Keluar HP umpamanya, nah itu najis. Jadi yang keluar baik itu sudah biasa atau tidak. Yang sudah biasa paham ya, atau tidak. Contohnya tidak, seperti keluar kerikil, seperti keluar laptop, HP. Itu namanya mutanajis. Artinya ya dibersihkan, laptopnya dibersihkan, nanti bisa dipakai. HP-nya dibersihkan, nanti bisa dipakai untuk sholat ya. Kecuali illal maniyah, kecuali air mani, ini suci. Wis, wa waslu jami'il abwali utawi membasuh setiap piro-piro kencing wal arwasi lan piro-piro kotoran. Membasuh semua kencing dan semua kotoran itu wajib. Walaupun dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Contohnya lagi nyantai, ternyata Vano kena kencingnya kambing umpamanya. Kambing itu kan bisa dimakan dagingnya. Tapi kalau yang kena kencing ya wajib dibasuh. Wajibun itu wajib illa baulas sobi, kecuali kencingnya anak kecil. Alladzi lam yakul, yang masih belum makan sopo sobi atau amah ing makanan, cuman masih asinya. Air susu ibu. Maka fa innahu mongko sa'duni baulus sobi itu yakuru, itu bisa suci birassil ma'i alaihi, birassil ma'i kalawan mencipratkan air alaihi atas baulus sobi. Yes. Jadi tadi dijelaskan kalau umpama putra duduk manis nyantai, terus kena kencingnya sapi, kambing atau sejenisnya, maka sarungnya itu wajib dibasuh. Bedanya kalau memang kena kencingnya anak kecil yang laki-laki. Anak kecil laki-laki masih belum makan makanan, dia cuma minum ASI. Bagaimana? Maka cukup di cipratan. Contohnya Fian punya anak namanya In'am, namanya Ni'am, masih kecil, anak laki-laki kecil, cuman masih minum ASI, ASI-nya Rosid. Terus sarungnya ya kena kencingnya, bagaimana? Cukup di tapi kalau memang anak itu pertama anak perempuan atau anaknya laki-laki tapi sudah makan makan mangga, makan pisang umpamanya, buah-buahan, nasi dan sejenisnya, maka tidak cukup diciprakan tapi harus dibasuh, harus disiram. Ya, itu cara mensucikan. Wis wala yufa, dan tidak diampuni, wala yufa, dan tidak diampuni an syai'in opo saking suci-wici. Fa'ilnya di belakang ya, naibul fa'ilnya. Wala yufa, dan tidak diampuni an syai'in sangkeng suci-wici minan najasati, sangkeng piro-piro najis. Illal yasiru, kecuali
najis yang sedikit, minad dami sangking darah, wal qayhi lan nana, minad dami sangking darah, wal qayhi lan nana, wa malan bangkai, la nafsah lahu sailatun, yang darahnya tidak mengalir, bangkainya semut, bangkainya apa, nyamuk umpamanya. Ida waqa'ah ing dalam nalaikane jatuh opo ma atau bangkai, fil ina'i ing dalam wadah, baik gelas atau piring atau sejenisnya, fil ina'i ing dalam wadah, wa mata lan mati opo ma, fihi ing dalam al ina, fa innahu mongko sa'dune ma la yunajjisuhu, itu tidak menajiskan opo ma hu ing al ina. Ina itu wadah ya. La yunajisu itu tidak menajiskan opo ma hu ing al ina. Wis. Penjelasannya, najis yang ma'fu adalah najis yang sedikit dari darah, terus nana atau bisu. Contohnya gini, ketika kita sholat, terus ternyata mungkin karena di pipinya, karena di wajahnya ada jerawat, ada jerawat, terus ternyata darahnya itu mengalir darah atau nana. Bagaimana? Maka ini diperinci. Kalau memang pertama sedikit dan memang keluarnya itu bukan karena di otak-atik, berarti itu ma'fu, artinya sholatnya sah. Tapi kalau memang sebab keluarnya darah atau nana itu sebab kita garuk, gatal umpamanya digaruk, akhirnya keluar pada waktu sholat, maka itu tidak dima'fu. Atau darahnya itu agak banyak, nananya juga agak banyak. Jadi dima'fu itu dengan dua catatan. Yang pertama sedikit, yang kedua bukan karena dari kita, karena memang keluarnya sendiri. Paham ya? Jadi di jerawat itu memang darah itu keluar sendiri, bukan karena digaruk, keluar darah, keluar nanah dan sejenisnya. Paham ya? Yes. Selanjutnya termasuk contoh yang ma'fu adalah hewan yang mati atau bangkai, yang mana hewan tersebut darahnya tidak mengalir. Contohnya lalat, terus apa? Semut, nyamuk. Jadi ketika ini jatuh jadi contohnya lagi nyantai di pagi hari, maklum karena bos. Jadi Agung kan bos. Jadi pagi itu sambil dengerin musik, sambil baca koran. Terus di depan ada kopi, ada teh. Ternyata kejatuhan lalat. Bagaimana? Kalau memang lalat itu jatuh dengan sendirinya, maka ma'fu. Paham ya? Tapi kalau memang silakan diminum, enggak apa-apa, enggak usah dibuang. Tapi kalau memang jatuhnya dengan sebab kita membuang atau memasukkan ke gelas tadi, maka itu tidak ma'fu. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, ini kalau tadi darah atau nanah, kalau ini bangkai. Loh, ini eman, ini masih utuh, tapi ada lalat mati umpamanya. Bagaimana? Kalau memang jatuh dengan sendirinya, silakan dilanjut. Teh itu tetap suci, halal diminum. Tapi karena ini lalat itu kan ada dua sayap. Itu sayap satunya membawa penyakit, sayap satunya membawa obat. Maka dalam hadis dijelaskan, kalau memang minuman itu dimasuki lalat, maka alangkah baiknya lalat itu langsung dimasukkan saja. Artinya bahasanya biar nggak nanggung. Paham ya? Ini kan sudah ada di teh umpamanya. Ditekan sedikit. Kenapa? Khawatir yang ngena ke minuman itu cuma sekedar sayap yang membawa penyakit. Karena ada dua sayap satunya membawa penyakit, yang satunya membawa obat. Maka alangkahnya celupkan sedikit biar ada penawarnya, biar ada obatnya. Paham ya?
Atau mungkin sekalian dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau kita iman, ini halal karena memang matinya bukan gara-gara kita memasukkan, tapi mati sendiri. Paham ya? Atau seperti ini. Ketika kita sholat, ternyata ketika tasyahud umpamanya, kok ada nyamuk, nyamuk ini kok mati umpamanya. Terus ada darahnya. Bagaimana? Maka sama dengan bisul tadi, sama dengan jerawat. Kalau memang tanpa ada unsur kesengajaan dari kita, pertama. Yang kedua, darahnya sedikit, maka itu ma'fu. Tapi kalau memang matinya gara-gara perbuatan kita, contohnya gatal, wah matinya. Jadi ketika sholat ada lalat, ada nyamuk atau sejenisnya, terus mati. Nah, berarti kita sholat membawa bangkai. Kalau lalat, terus kalau nyamuk kan ada darahnya. Sholat membawa bangkai, ada darahnya dan matinya gara-gara perbuatan kita. Maka praktek semacam itu tidak dimakfu. Artinya sholat kita ya batal karena kita sholat membawa najis. Yang makfu itu kalau memang tanpa ada perbuatan dari kita, mati sendiri ya. Loh, ini kok keinjak, tapi kan kita nggak sengaja, berarti nggak apa-apa. Jelas ya? Yes. Selanjutnya wal hayawanu utawi hewan.